Ada Bu Menteri yang paling cantik, Bu Menteri Kesehatan. Jadi, Oh cantik banget. kalau banyak yang bilang katanya akan resesi gimana Bu ya? Pak Tito, terus sekarang banyak yang nanya Pak, 20 Oktober aman nggak? Sempat beredar di media katanya Pak Luhut secara implisit sudah pamit, benar nggak sih? Pak Ade, gimana performance dari kabinet kerja satu? Kabinet kerja periode pertama segera berakhir. Kekurangan menjadi catatan, prestasi pun telah diukir. Disinilah segala kebijakan diputuskan dan dikendalikan. Di sini, rapat-rapat tingkat tinggi diselenggarakan. Dan disinilah harapan dari lebih dari 250 juta rakyat Indonesia ditautkan. Bagaimanakah hiruk pikuk di balik layar istana? Inilah The Nation episode di balik layar kabinet. 3 Oktober 2019 dicatat dalam sejarah pemerintahan Indonesia sebagai hari penyelenggaraan sidang kabinet paripurna terakhir. Ini bisa jadi betul-betul rapat kabinet paripurna terakhir bagi menteri yang tidak berlanjut di kabinet periode kedua nanti. Banyak hal yang terjadi selama 5 tahun ini. Banyak pencapaian dan prestasi dalam pembangunan. Begitupun masih banyak catatan dan pekerjaan rumah. Banyak cerita yang tak terungkap bahkan ke media. Banyak kisah menarik yang patut diketahui publik. Saya berkesempatan menangkap momen-momen langka di sebuah tempat yang tidak sembarangan orang masuk ke dalamnya. Istana Negara. Ini dia cerita di balik layar istana, di balik sosok-sosok yang selama ini jadi kaki tangan presiden dalam membangun negeri. Metro TV lagi ngambil gambar. Hah? Dan inilah sosok-sosok yang selama ini jadi pembantu presiden dalam mengeksekusi program-program pembangunan. Apa saja yang mereka jadikan concern di sidang tersebut, dan apa yang jadi catatan pemerintahan ke depan. Jadi adik saya mau memperkenalkan kalau menteri mau rapat, yang siapa yang paling komplainnya paling banyak Bu Susi. Bu Susi. Komplain apa aku komplain? Makanannya kalau nggak enak dikomplain, enggak? Iya. Titik. Kopi? Enggak. Kopi aku nggak ngopi hari ini. Tadi udah tawarin. Tapi ini beliau staminanya luar biasa. Ada Bu Menteri yang paling cantik. Bu Menteri Kesehatan. Jadi, Aku juga Oh cantik banget. Namanya Menteri Indonesia ya? tapi Pak Seskap, kalau menteri yang paling kocak siapa menurut Pak Seskap? Bu Susi. Bu Susi. Jadi Bu Susi, dan ini true story ada Bu Susi. Dulu saya atur duduknya di seberangnya presiden. Beliau kebetulan kan nggak pernah pakai celana panjang. Begitu kakinya di sini disilangin, itu mengganggu, bukan hanya presiden terganggu, seluruh anggota kabinet terganggu. Pakai rok panjang. Makanya setelah itu saya pindahin ke pojok. Tapi kalau menteri yang paling bawel siapa? Bu Susi. Bu Susi. Apa sih yang jelek-jelek sama Enggak. Api. Enggak, ya masih. Tapi kita secara keakraban luar biasa. Luar biasa ya, Kak. Luar Tapi biasa. kalau berdebat ketika sidang Enggak, kalau dalam kabinet, sidang kabinet berdebat biasa aja. Kebetulan hari ini yang akan presentasi Pak Menteri Bappenas. Pak Bapenas. Ini Metro TV. Oh iya. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau nanti jadi dipindahkan ke ibu kota ya, istana ini gimana Pak? Tetap dong. Tetap di sini. Presiden itu biasa punya istana di Seperti istana Bogor, Bogor, istana. Panas, Lapas Jadi Kiring. tetap ada istana. Tetap istana. Mbak, ada Metro mau. Saya Halo, bilang ini Ibu. menteri yang paling Apa sibuk kabar? berdua ini. Ini menteri yang paling banyak diperintahin. Nah, tadi Pak Pram, Mas Pram sempat kasih kisi-kisi ke menteri yang lanjut, menteri yang tidak lanjut. Enggak. Enggak Jadi lah. di rapat paripurna terakhir ini yang mau disampaikan apa kira-kira? Penting untuk tetap menjaga momentum APBN di 2019 karena ekonomi kan menghadapi tekanan dari berbagai front dan kita lihat kegiatan ekonomi agak melemah, maka APBN harus betul-betul tetap terdeliver. Kalau banyak yang bilang katanya akan resesi gimana Bu ya?
2020, Ya memang 2021. dari luar memang mereka menunjukkan penurunan semuanya. Makanya kita perlu di dalam negeri menaikkan daya tahan kita. Nah, salah satu daya tahannya adalah menggunakan APBN secara tepat waktu. Nah, asal menteri-menterinya fokus tetap bisa jalan. Jadi ini Menteri Keuangan yang paling strike, paling gitu. Mas Pram digini juga. Oh. Iyalah. Ini sama juga gitu. Ini menteri yang paling Ini paling sering ini. Kalau nggak datang langsung bangun gedung, nggak boleh. Aduh, Pak Haji. Pak Haji. Pak Luhut. habis ngelamar orang. Apa kabar Pak Luhut? Pak Luhut ini dari Metro TV, Pak Luhut. Opung ulang tahun ya, selamat ya. 27 telepon dari mana-mana. Aku tadi mau beginiin malah tapi gak tega gitu loh. Aku kali ini nyambung jadi Belakangan Pak Luhut jarang keluar di media. Ini kenapa Pak Luhut? Saya lagi disuruh presiden keliling kemarin. Ah, Ke mana? Ke Abu Dhabi, ya. kemudian ke Seoul, kemudian ke Amerika. Tapi sempat beredar di media katanya Pak Luhut secara implisit sudah pamit, benar nggak sih Pak? Oh, pamit. Jadi kalau diminta lanjut bisa lanjut begitu ya Pak ya? Tergantung presiden. Tergantung kalau itu presiden. nggak usah ditanya. Tadi menurut Metro, gimana performance dari kabinet kerja satu ini? Ini serius ini. Performance-nya tergantung Pak Bas. Karena katanya Pak Bas ini ketua kelasnya kalau kata Mas Pram. Ini serius ini. Apalagi yang kedua. Iya. Pak, ngopi apa Pak? Ngopi apa? Cappuccino. Ngopi Cina. Pak Tito, sekarang banyak yang nanya Pak, 20 Oktober aman nggak? Kita menyiasati juga reformasi di program perlindungan sosial. Pemerintahan era Jokowi JK yang akan segera berakhir ini menorehkan sejumlah catatan positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Namun dinamika sosial politik menyebabkan benturan sejumlah elemen masyarakat beberapa kali mencapai eskalasinya. Kita patut bersyukur kondisi keamanan tetap terjaga dan kondusif. Apa tugas yang paling menguras energi bagi Kapolri selama era pemerintahan kali ini? Pak Kapolri, ini Metro TV mau ini suasana dan Pak. Jadi yang paling capek selama periode ini adalah Kapolri. Iya resiko. Saya 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun 3 bulan ya. Jadi Kapolri. Momen yang paling menguras energi Pak Tito yang mana Pak? Menguras energi pemilu. Pemilu presiden wakil presiden. Ya, tapi memang kan banyak sekali pemilu mulai dari awal saya menjabat. Mulai dari kasusnya Pak Ahok ya. 2016 akhir tuh. 2017 lebih dari 100 lebih pilkada. Kemudian juga ada gempa dan lain-lain. Tapi yang di pemilu presiden kenapa? Karena panjang sekali. Panjang sekali periode kampanye. Keras. Ya, artinya masyarakat terpolarisasi. Masyarakat terbelah. Tapi dalam bahasa saya, pembelahan masyarakat yang dilegalisir. Saya berpikir setiap pembelahan dalam ilmu security itu berpotensi konflik. Pak Tito, sekarang banyak yang nanya Pak, 20 Oktober aman nggak? Insya Allah aman. Saya cukup confident ya, dari segi security dan dari segi manusiawi apa yang kami kerjakan. Hubungan dengan TNI Polri juga baik. Kemudian juga kami yakin banyak pihak masyarakat yang tidak mengendaki adanya rebutan kebutuhan. Sidang kabinet tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada sebuah proses panjang di belakangnya. Mulai dari penentuan agenda dan topik hingga monitoring apakah perintah presiden di sidang kabinet dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh para pembantunya di kabinet. Namun ada yang beda tentunya di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Di era ini, menteri-menteri hanya diberikan waktu sekitar 5 hingga 7 menit saja untuk paparan ketika sidang kabinet. Bahkan, dalam kondisi tertentu,
mereka hanya dibatasi 1 menit saja. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka bertele-tele. Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke daerah. Ke Papua udah 11 kali. Ke daerah lain juga demikian. Jadi beliau hampir setiap minggu nggak pernah nggak ke daerah. Setiap minggu pasti ada acara ke daerah. Mas, saya sebagai wartawan beberapa kali mendengar berita, melihat begitu ya, ketika Pak Jokowi memarahi menteri-menterinya, marah di sidang-sidang kabinet. Itu momen-momen seperti apa sih yang membuat Pak Jokowi biasanya hal yang sudah diingatkan berkali-kali oleh beliau. Dan menterinya tidak segera mengambil tindakan atau putusan. Atau juga hal yang diingatkan, hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Jangan para menteri itu katakanlah selalu linear, di-drive oleh eselon 3, eselon 2, kemudian tidak merubah yang ada di dalam. Dan beliau yang itu tidak sabar. Termasuk juga adalah hal yang berkaitan dengan proses perizinan yang masih bertele-tele. Begitu dinamisnya pergerakan kabinet kerja dalam mengawal pembangunan, menyebabkan para punggawa kabinet kerja pun harus bekerja super cepat. Rapat terbatas pun bisa digelar di mana saja dan kapan saja. Dan baru di era kabinet ini, di ruang rapat kabinet disediakan coffee machine lengkap dengan baristanya. Pak Bas, ini selalu ngopi kalau mau meeting? Ya, saya kira karena ini disediain kopi, kita juga untuk memaintain stamina, terutama memaintain gairah. Kan ada orang butuh gairah ya kalau mau rapat ya. Oh iya, karena Pak Bas ya. ada yang biasa merokok. Dan ada juga yang kopi. Kayak Pak Pram itu kalau nggak ngopi nggak bisa kerja. Jadi itu pasti kenapa ada kopi ini di dalam. Jadi ini inisiatif Mas Pram nih mengadakan kopi di sini. Ya, semua fasilitas untuk rapat kita siapkan. Tapi kalau di rapat-rapat di kabinet sebelumnya kan nggak ada coffee shop dulu kan seperti ini kaku ya? sekali, kalau sekarang kan orang bisa. Kenapa harus ada kopi, Mas? Ya gimana sehari bisa ratas 4 kali kalau nggak minum kopi? Curhat nih kayaknya. Kayak Pak Bas misalnya undangan dari jam 11 bisa keluar dari istana jam 4. Dan itu udah biasa. Menurut Mas Pram, siapa menteri perempuan yang paling heboh kalau rapat? Alur berikutnya adalah di tempat ini. Racikan-racikan kebijakan atau berbagai keputusan rapat diterjemahkan menjadi risalah peraturan yang nantinya akan disalurkan ke pihak yang berkepentingan. Oleh para ahli yang ada di sini, setiap pundi-pundi peraturan dan kebijakan dianalisis dan diuji. Dengan waktu yang sangat terbatas, setiap poin yang dibutuhkan harus segera siap untuk diedarkan. Tadi yang kita bahas itu sebenarnya kita pertama mengevaluasi RPJMN 2014-2019. Evaluasi ini memang biasa kita lakukan, memang siklus dari perencanaan. Nah, ini kita gunakan untuk apa? Untuk yang belum terlaksana atau memang ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Nah, ini untuk jadi modal kita untuk nanti ketika kita melaksanakan RPJMN di 2020 sampai 2024. Berkaitan dengan anggaran, tadi mungkin juga dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan, kondisi global ekonomi seperti apa, kemudian bagaimana APBN kita menghadapi ini, baik di tahun fiskal 2019 maupun nanti untuk persiapan 2020. Tadi kita sudah lihat bahwa ke depan memang kita harus mengandalkan investasi dan ekspor. APBN juga harus bisa menjadi alat stimulus untuk menggerakkan ekonomi domestik dan seterusnya. Nah, ini yang nanti kemudian rencananya yang biasa kita lakukan, kita akan undang kementerian lembaga terkait lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Untuk yuk kita cari langkah-langkah yang baik lah. Jadi yang sekarang menjadi isu ekonomi adalah soal ada potensi resesi di pelambatan ekonomi ya. Pelambatan ekonomi, kita harus di waktu yang sama untuk menghadapi ini kita harus meningkatkan investasi kita, memberikan kemudahan
memberikan relaksasi yang memang bisa memberikan daya tarik investasi, investor untuk datang ke Indonesia. Sampai monitoring juga kan Kita teman-teman akan di sini ya? Sampai monitoring apakah kementerian ini melaksanakan atau Persis. tidak dan seberapa progresnya gitu ya. Persis. Oke, Pak Subagdi terima kasih. Berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan, Kedeputian di dalam Sekretariat Kabinet selalu menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan dengan bidang ini, termasuk TNI dan Polri. Dalam hal ini, seluruh pemangku kepentingan perlu mengakomodasi berbagai kebutuhan informasi yang dibutuhkan agar bisa diolah menjadi gambaran utuh tentang suhu keamanan di Indonesia. Kepada saya, Fadlan memaparkan penerjemahan akurat soal hasil rapat adalah kunci untuk menghasilkan formula kebijakan yang tepat. Pak Fadlan, ini termasuk dengan isu keamanan jelang pelantikan 20 Oktober nanti ya. Ini gimana nih kemudian di Deputi Polhukam ini mensupport informasi dan juga mengolahnya terhadap kementerian maupun ke Pak Presiden? Ya, jadi kita punya stakeholder di bidang keamanan lah. Ada TNI, ada polisi, ya, BIN, ya, Badan Intelijen. Nah, kita selalu koordinasi. Kita koordinasi intens, kita minta masukan-masukan, report dari mereka bagaimana situasi keamanan, kemudian kita ramu di sini, kita buatkan dalam bentuk memo kepada Pak Seskap dan ke Presiden langsung, ya, yang intinya menggambarkan situasi keamanan, ya, termasuk kemarin maraknya demo, ya kita selalu monitor, ya, waktu ke waktu kita monitor dan kita supply masukannya kepada pimpinan dalam hal ini Pak Seskap dan Presiden. Oke, baik, terima kasih Pak Fadlan informasinya. Ada banyak hal yang belum diketahui, bukan berarti menjadikan kita tidak peduli terhadap mereka, para penggawa pembangun negeri. Di balik tajamnya sorot mata dalam memperhatikan pembangunan, setiap menteri punya cerita lain yang tak melulu soal pekerjaan. Menurut Mas Pram, siapa menteri perempuan yang paling heboh kalau rapat? Bu Susi. Bu Susi. Siapa menteri perempuan yang paling fashionable kalau rapat kabinet? Bu Sri Mulyani sama Bu Menteri Kesehatan. Oh gitu. Terus yang paling lucu? Paling lucu Pak Basuki. Pak Darmin juga lucu. Pak Darmin. Iya. Menteri yang paling wangi, Pak? Ada Bu Sri Mulyani, Mbak Puan, Bu Retno. Loh, kalau yang laki-laki nggak ada yang wangi? Ada. Bau-bau semua. Ada Pak Enggar wangi. Oh, Pak Enggar wangi. Pak Enggar, Pak Erlangga oke. Menteri paling cerewet? Semua menteri perempuan cerewet. Cerewet. Semua cerewet. Kalau menteri yang paling gaul siapa, Pak? Pak Hanif, gaul. Penyanyi yang baik. Gaul ya? Ya. Hanif gaul. Menteri yang paling suka makan? Pak Basuki. Karena kerja keras, beliau Makanya banyak, bahkan depan presiden pun beliau nggak segan-segan untuk makan banyak. Setidaknya 5 tahun ini, berbagai usaha untuk membangun negeri telah dilakukan. Kabinet Kerja bagian pertama siap didemisionerkan. Ada jeda bagi kita semua untuk melihat kembali dan mengevaluasi bagaimana kinerja anak bangsa setengah dekade ini. Kini, formulasi baru sudah terangkai. Diharapkan, formulasi ini mampu mengisi dan membenahi setiap hal yang masih terbengkalai. Metro TV, knowledge to elevate.